Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abang kakak yang baik rahmati Allah, cuaca kita ini dingin atau panas? Ya, terjadi perdebatan ulama. Kenapa ada perdebatan ulama? Karena kita semua punya definisi masing-masing tentang dingin. Dingin menurut orang Bukit Tinggi berapa? Udah? Berapa? Bukit Tinggi dingin kan? 16 derajat. 16 derajat tuh bagi orang pakai AC enggak di Bukit Tinggi? Enggak perlu ya. Tapi bagi orang Padang kota, kami di Pontianak yang sudah biasa di atas 30 derajat, ketemu 25 derajat itu udah dingin. Tapi kalau orang yang udah biasa 16 derajat, ketemu 30 derajat tuh mungkin bagi dia neraka sudah. Ya Allah, neraka sudah ada gitu. Kami yang hidupnya biasa di tempat panas, yang mataharinya dibagikan satu-satu. Jadi kami itu di sana matahari satu orang satu gitu, satu. Dibagikan satu-satu. Jadi tidak ada satu matahari untuk semua itu, enggak. Satu orang satu matahari. Pakai sendal sebentar aja tadi luar tuh hitam langsung kaki tuh, membentuk bekas sendal. Tanya Ridwan. Rasakan di Pontianak kan? Pokoknya tambah apa, hitam manis lah dia. Apa hitam manis tuh so sweet ke bahasa Inggris? Oh, sweet. Ah ya. Jadi, apa yang Ayaman mau sampaikan pagi hari ini? Judulnya nih tergantung pembanding. Apa? Hari ini abang kakak susah atau senang? Senang. Tepuk sebelahnya, mulut. Mulutmu gitu, apa? Ayo, senang atau susah? Senang. Barusan disebut judulnya. Tergantung pembanding. Mobil Avanza, misalnya. Bagus atau jelek? Tergantung pembanding. Kalau di sampingnya ada Alphard, ya Avanza jadi jelek. Innova. Bagus atau jelek? Langsung dari itu bilang, tergantung gitu ya. Kalau di sampingnya ada Land Cruiser, Innova langsung jelek. Turun ratingnya. Tapi kalau di sampingnya ada Kijang Kotak, wah itu Innova rasa udah pejabat negara ada tuh. Perhatikan enggak abang kakak pola di dalam Al-Quran, Allah selalu bikin pembanding. Lihat enggak? Contoh Allah cerita tentang orang bersedekah yang mencari ridho Allah. Dengan orang yang sedekah karena mencari ridho manusia. Ya Allah kasih pembandingnya gitu. Satu dibalas berkali-kali lipat, yang satu ya tidak dapat apa-apa. Ini tadi kita baca, yang tadi saya udah share di grup masjid. Tentang masjid. Kita semuanya di bawah naungan masjid. Masjid apa? Munzalan Mubarakan. Allah tegur tuh nanti yang sudah ada masjid berapa selain Bangka? Ada lagi SMP Surau Munzalan Padang. Apa lagi? Sudah cuma 2 aja, Wan. Sumatera baru 2 ya. Insyaallah habis ini ada di semua ya. Tulang Bawang mau bikin masjid enggak? Enggak usah lah ya. Bikin mihrab aja lah Tulang Bawang tuh. Ya, atau bikin provinsi. Ya, mecah provinsi dulu ya dalam waktu dekat ya. Ini kajian provokatif kayaknya nanti ini ya. Bikinlah surau. Bukan fisik. Maka dari awal Ayaman selalu bilang, bukan beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Karena Allah tegur, coba lihat dari ayat 107, coba lihat. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Dibikin itu memang untuk pecah belah. Dibikin untuk nyusahkan. Apakah bangunannya jelek? Enggak, bangunannya bagus-bagus. Kita tidak berani menilai dan tidak pernah boleh menilai. Karena penilaiannya hanya milik Allah. Karena dia yang juri. Kita peserta lomba. Tapi Allah kasih tahu di situ ada indikator-indikatornya. Apa masjidan diraron itu? Tafriqon bainal mu'minin. Di dalam tempat itu yang kayaknya masjid. Gitulah kira-kira. Paham enggak? Di atas bangunan itu yang kayaknya berbentuk masjid.
Isinya apa? Tafriqon wa irsadan. Ada tafrik, pecah belah, dan irsad, persekongkolan busuk. Maka pakai kaidah fikih. Siapa yang pernah belajar fikih dulu di pesantren? Ada? Masih lupa enggak? Ada kaidah namanya mafhumul mukhalafah. Ada enggak? Mana yang alumni pondok mana? Langsung mendadak semuanya amnesia semua. Atau waktu itu kami enggak ingat Ayaman, sekarang lupa gitu ya. Apa? Waktu itu enggak ingat, sekarang lupa. Apa bahasa Minangnya? Waktu itu enggak ingat. Lupa ingat. Mana diingetnya? Enggak ada ingatnya. Yang diingat piti aja. Piti aja diingatnya. Tak ada cerita lain, piti aja. Enggak agak kaya-kaya. Ya kan? Pak A ngurus masjid dah. Tidak ada piti no. Saya bilang ada. Di mana? Kota Amal saya bilang. Ya dah, banyak kan? Ngurus masjid banyak enggak pitinya? Di Kota Amal tuh. Kalau mau mencuri amal orang, curi itu Kota Amal. Orang sudah beramal, kita curi amalnya gitu lagi. Di atas bangunan yang kayaknya berbentuk masjid itu ada dua program utama. Satu tafrik, mecah belah. Dan irsad, bikin persekongkolan. Abang kakak, berarti kalau mau belajar dari satu ayat ini ya 107, apa ciri-ciri masjid yang Allah suka atau yang Allah cintai? Sebaliknya kan? Di masjid itu ada obrolan ukhuwah, persaudaraan, persatuan. SSK itu syiar, silaturahim, kolaborasi. Munzalan sama Fatahillah beda, tapi gabung. Tuhannya kan, kalau Tuhan guru 5, catat ya. Ahlul qiblah, ya catat. Ahlun itu artinya keluarga kiblat gitulah. Catat. Ahlul qiblah. Apa? Tuhannya Allah. Coba bilang. Nomor 1 apa? Ahlul qiblah itu ciri-cirinya 5. Tuhannya Allah. Coba bilang. Nabinya Rasulullah. Kitab sucinya Kitabullah. Dalam kurung Al-Quran. 3. Kiblatnya Ka'bah. Niatnya lillah. Itu disebut ahlul qiblah. Ada 5. Berapa? 5. Catat. Nanti waktu itu enggak inget. Sekarang udah lupa. Lama enggak basuh. Sekali basuh di kandang kudo. 1. Ahlul qiblah. 1. Tuhannya Allah. 2. Nabinya Rasulullah. 3. Kitabnya Kitabullah. Dalam kurung Al-Quran. Kiblatnya Ka'bah. Niatnya lillah. Selama 5 ini sama, Wan, saudara, ajak kolaborasi. Tugas kita, ajak baik-baik. Bicarakan baik-baik. Contohkan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Ada kan masjid di Aceh, Bang Farul Razi? Nah, cari masjid-masjid Ahlul Qiblah. Di Palembang ada masjid, Bang Molis? Masih ada masjid di Palembang. Di Lampung, Mas Rifki? Oh, masih ada. Tulang Bawang ada masjid? Oh, banyak. Ajak kolaborasi. Ajak untuk gabung. Di sini di Padang banyak. Banyak. Di sini ada masjid Ayaman, adanya Mas Haji. Jamak dari masjid. Lafaz jamak bahasa Arab tuh. Ulang, Ahlul Qiblah. 1, Tuhannya. 2. 3. 4. 5. Kalau kita cari persamaan dengan sahabat-sahabat kita yang 5 ini, ketemu enggak? Apa tanda orang tuh niatnya lillah? Apa tanda orang kiblatnya Ka'bah? Apa tanda kitab sucinya adalah Kitabullah atau Quran? Nabinya Rasulullah, Tuhannya adalah Allah. Dia mudah diajak kolaborasi. Mudah diajak untuk jalan sama-sama. Karena tujuannya sama. Kiblatnya sama, nabinya sama, kitab suci. Allah bilang, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kau saudaraku, kolaborasi. Kita ada berapa masjid-masjid yang menjadi mitra disebut KMI kan, Keluarga Masjid Indonesia. Ajak kolaborasi, duduk sama-sama. Dah. Tafriqan wa irsadan bainal mu'minin liman haraballah wa rasulahu min qabli wala yahlifunna in aradna ilal husna. Nah, ini Allah udah kasih indikatornya. Nanti mereka akan bersumpah kata Allah. In aradna ilal husna. Kami ini bikin ini nih, bikin bangunan yang bentuknya kayak masjid ini, ya juga untuk perbaikan. Wala yahlifunna itu menunjukkan mereka pasti benar-benar bersumpah. Yarhamukallah. Kalau anak sekarang demi apa? Demi apa? Gitu. Anak sekarang kan mereka bilang demi Allah kami juga bikin masjid ini untuk
kemaslahatan umat katanya. Untuk kebaikan juga, gitu Bu ya. Kalaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup hari ini, saya tidak tahu apakah gedung-gedung yang kayak masjid itu dirobohkan atau enggak tahu. Karena saya bukan nabi juga kan. Kita pun ketakutan juga. Jangan-jangan masjid kita ini yang kita bangga-banggakan atau yang kita perjuang-perjuangkan ini, naudzubillahi min dzalik. Lalu apa tanda kita tuh ada di jalan yang benar? Ayo baca la masjidun. La masjidun. Ussisa 'ala taqwa. Min awwali yaumin. Ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid yang dicintai Allah itu masjid yang dibangun dengan fondasi takwa. Kendaraan yang dicintai Allah kendaraan takwa. Makanya platnya KT itu. Cari nanti mobil yang ada plat KT itu. Diusap-usap plat mobil itu. Kendaraan takwa. Baju juga baju takwa. Ternyata bekal terbaik, fondasi terbaik adalah ketakwaan. Maka tadi malam Yaman bilang kompetisi kita tuh bukan siapa yang paling viral, bukan siapa yang paling hebat atau terkenal, siapa yang paling kaya, siapa yang paling populer, paling banyak followernya, siapa yang centang biru, centang kuning, siapa yang paling merah putih, merah kuning hijau, si paling koperasi, si paling dapur. Kok ke sana? Jadi ke sana pula materinya. Terlalu menyala. Bukan siapa yang paling sawit, siapa yang paling kelapa, siapa yang paling apa gitu? Si paling emas. Nah. Siapa yang paling ikhlas? Bekal terbaik adalah takwa. Tanda orang takwa gimana Yaman? Ya salah satunya tanda orang takwa tuh dia tidak capek sama validasi manusia. Makanya Yaman tadi malam bilang, jadilah manusia seperti garam, tidak nampak tapi berdampak. Dimension tak dimension tetap gerak. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerja aja kata Allah, berbuat aja, lakukan aja, lakukan lupakan. Tak usah sibuk-sibuk nak minta validasi manusia, tak usah juga jelaskan dirimu karena pembencimu tetap tak percaya. Betul tak? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jangan jelaskan dirimu, pembencimu tak akan pernah percaya, yang mencintaimu tak membutuhkannya. Jalan aja. Siapa yang kita cari validasinya? Kita kan berbuat karena Allah. Ya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu motivasinya itu. Lillah kok motivasinya. Nggak pusing aku. Ada urusan sama penilaian manusia. Kau puji ke, kan gini, dicaci tidak tumbang. Coba bilang. Dipuji tidak pantas. Itulah Paskas. Coba bilang. Dicaci tidak tumbang. Dipuji tidak pantas. Apa hebatnya gitu loh. Kita ini kan cuma tukang angkek bareh. Walaupun pakai Pajero, pakai Fortuner, ya kan? Pakai Lexus rasa coklat. Kira mobil rupa biskuit. Fortuner kira mobil rupa minyak goreng. Lama sekali loadingnya ya Allah antum nih. Ya kan? Tak adalah. Jadi dicaci tidak tumbang. Kenapa dicaci tidak tumbang Ayaman? Orang memang banyak dosa. Betul tak? Sini, orang sebutkan aib kita misalnya 2 atau 3 lah aib kita misalnya. Orang sebutkan di sosmed itu. Oh si fulan tuh begini, si fulan tuh gini, si fulan gini. Antum baper gitu. Aib kita kan 1.000.000. 10.000. Maka dicaci tidak boleh tumbang. Orang aib kita memang banyak. Apa sih niat abang kakak datang jadi paskas, ngurus masjid ini apa? Bertaubat kan? Dan perbaiki diri. Maka dicaci tidak boleh. Tepuk sebelahnya. Saudaraku. Dicaci tidak tumbang. Memang aibnya banyak kok. Tidak nampak aja. Iya. Tuh baju abang tuh. Apa tulis baca bang? Baca baju abang tuh. Loh baju abang tuh. Dosaku miliaran. Oh saya kira saldo ku recehan. Salah ya. Salah baca saya. Iya. Jangan lupa Munzalan Store ya. Pantang pulang sebelum dapat uang itu. Tagline itu. Salah tuh. Apa di situ tuh. Pantang pulang sebelum dapat uang. Tolong bantu saya gitu. Munzalan Store cabang Sumatera ya. Tidak boleh bawa pulang pantang pulang ke Pontianak itu tidak boleh, haram dah. Ya kan? Tolong dilakukan ya. Lakukan maksudnya tolong beli biar laku gitu. Dipuji, dicaci tidak
Tidak tumbang. Karena kita tahu, iya memang dosa kita banyak. Makanya restor kita masih hitam. Aiman kok pakai baju putih? Baju Casio, kena kasih orang. Itu yang ngasih tuh. Makanya Aiman pakai hari ini. Ini jas Casio juga. Jadi abang kakak dicaci tidak? Dipuji? Nah, tepuk sebelahnya. Saudaraku, kamu juga tidak pantas dipuji. Berawal dari setetes mani, kemana-mana bawa kotoran, ujung-ujungnya jadi bangkai. Dipuji tidak pantas. Apa yang mau dipuji dari kita nih? Coba sebutkan pakai bahasa Minang. Ini yang di telinga namanya apa? Yang dalam telinga. Apa? Ciri. Ciri talingo. Komunitas ciri gitu. Ada enggak? Ciri cabang Bukit Tinggi, ciri cabang Padang Panjang itu ada? Keren ya? Kami adalah komunitas ciri. Reuni. Sekarang nih kalau yang di sini apa namanya? Ciri Mato. Kami adalah komunitas ciri Mato. Sekarang yang di hidung namanya apa? Ciri Iduang. Kami ciri Iduang cabang Bukit Tinggi, cabang Pariaman. Ciri-ciri se-Indonesia kumpul semuanya. Biarin aja. Apa mau kau banggakan kemana-mana bawa? Ciri, tepuk sebelahnya. Hai, ciri. Bang Adi, berani tak tepuk sebelah tuh? Hai, ciri gitu. Tepuk aja, bila lagi. Tepuk aja. Ayaman yang nyuruh gitu, tenang aja. Hari ini Ayaman dah balik. Habis ini abang tersiksa lagi nanti. Karena dia, waktu ada Ayaman dia diam. Tapi begitu Ayaman balik, saya akan lawan katanya. Habis abang-abang nih, Bang Aldi, Bang Ade, habis kena semua nih. Begitu Ayaman balik. Maka beliau nunggu, kapan saya Ayaman balik? Kapan Ayaman balik? Cepatlah Ayaman balik katanya. Tersiksa aku ada Ayaman nih katanya. Hai ciri. Loh, ini mata ciri mato. Telingo, ciri telingo. Di hidung, ciri iduang. Di gigi? Ciri semua di muka kita nih. Apa yang mau kau banggakan? Maka tadi itu dicaci ndak tumbang. Dipuji ndak pantas. Kenapa ndak pantas saya baca sama? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Terima kasih ya Bang Kakak Paskas ya. Alhamdulillah saya. Pokoknya salut antum sama ana. Apa? Ngomong apa? Salut antum sama ana. Omongan macam apa tuh? Iblis dengar itu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim berarti iblis. Jadi sambil nyupir mobil tuh, Masya Allah memang ana ini. Soleh banget ana ini. Pas lagi depan kaca dicium tangannya sendiri. Saya salut sama diri saya sendiri kata dia. Gila. Narsis parah. Tak ada. Ciri kok bangga. Apa berawal dari setetes mani? Ada yang dari setetes teh talua di sini. Nah, ini kode-kode udah 8 gelas dah saya udah cukup. Kita bukan jamu tuh, marah. Dikasih 8 gelas. Saya bilang ini marah atau gimana nih? Salah lagi Ayaman. Ya, namanya orang dijenguk salah, tak dijenguk salah ya kan. Nggak ada dari setetes madu. Atau kalau misalnya tinggal di Saudi dari setetes air zam-zam, nggak ada. Kita semua setetes mani, keluar dari lubang kotoran, masuk ke lubang kotoran, keluar lagi dari lubang kotoran. Apalah kau mau bangga-banggakan? Karena pakai baju aja nampak agak bagus nih. Bayangkan, enggak usah. Makanya kemunzalan store sama kakak. Gitu, balik situ lagi dia. Tolonglah udah yang baik-baik rahmati Allah nih. Bantulah beliau. Jangan sampai beliau nanti kena siksa nanti. Jadi, apa tadi? Ciri. Kumpulan ciri-ciri ini. Ini. Dipuji tidak pantas. Dicaci tidak tumbang. Boleh bikin klub motor tuh? Ciri motor club gitu. CMC. CMC kan ciri motor club. Kayak keren gitu loh gue. Tagline-nya tadi tuh, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Kenapa? Karena kami ciri Indonesia gitu. Itulah ciri-ciri Indonesia. Dia buka cabang, ciri cabang. Ya kan? Pokoknya Sumbar dulu lah kumpul. Tolong yang Sumbar-Sumbar jangan kumpul di satu tempat. Itu memancing Ayaman bikin konten ya.
Antum ini udah banyak masalah, ngumpul satu tempat lagi. Nggak kan nanti SMK kontennya antum semua nanti. Coba berpencar-pencar gitu, satu di atas pohon, satu di balik banner itu, satu di semen Padang tuh. Yuk, tepuk lagi sebelahnya. Dicaci tidak tumbang. Dipuji tidak pantas. Kan yang pantas dipuji hanya Allah. Berbahagialah, bersyukurlah kalau abang kakak berbuat baik, terus ada yang puji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi belajar ya Allah, tolong ikhlaskan saya. Gitu. Mikul beras, udah jauh-jauh, terus ketemu orangnya, letak situ ya bang, kata dia. Langsung ditinggalkan kita. Bersyukur, alhamdulillah. Makasih ya Allah. Kau latih saya supaya ikhlas berbuat. Hanya mengharap ridhomu. Aku tidak peduli penilaian manusia. Dan aku tidak sakit hati ketika kebaikanku tidak disebut-sebut. Bapak Fulan 100.000, Ibu Fulana 250.000. Apa orang-orang tuh sedekah kok disebut-sebut? Hamba Allah 500.000. Nah kalau sedekah tuh gitu, hamba Allah. Nah yang hamba Allah tuh saya. Inilah ciri ini. Balik lagi situ. Kenapa dipuji tidak pantas? Kan yang pantas dipuji? Berani enggak abang kakak nanamkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Latihan kita sebelum pulang nanti ini ke kampung halaman masing-masing. Belajar gitu untuk berbahagia dan bersyukur ketika kebaikan kita tidak disebut orang. Kayak garam tuh. Orang-orang di belakang layar, orang-orang yang tidak nampak, tidur paling akhir, bangun paling awal. Kalau bagus tidak dipuji, dicaci begitu salah, langsung dicaci maki, dicari-cari kesalahannya. Latihan kita belajar ikhlas. Dan abang kakak tahu, orang-orang yang menyembunyikan kebaikan ini, insya Allah kalau kata Tuan Guru tuh mudah husnul khotimah. Saya pun lagi ngincar itu. Ada kemarin di satu kota, saya bilang gini, abang-abang, apa? Abang-abang, bikinlah saya bilang amal soleh, atau lakukanlah sebuah amal soleh, yang itu cuma abang sama Allah aja yang tahu. Bahkan istri pun tidak tahu. Langsung dia senyum-senyum. Saya curiga dah. Dari cara dia senyum tuh curiga dah saya. Hanya engkau dengan Allah aja yang tahu, bahkan istrimu tidak tahu. Langsung dibilang, siap Ayaman, bismillah, semangat. Saya curiga, saya tahu apa di otaknya. Nikah siri kan Ayaman kata dia, kan? Tegel udah nih, lucu-lucu. Tapi kalau ini insya Allah tidak berani, berani jamin. Dari ujung sana sampai sini tidak berani. Kalaupun berani, istrinya lebih berani, udah gitu aja. Jadi abang kakak yang baik rahmati Allah, kita belajar untuk membangun pondasi, namanya pondasi takwa. Kita belajar bangun masjid, masjid yang dibangun dengan pondasi takwa. Tapi pondasi kami batu bata ya man, iya. Secara fisiknya batu bata, tapi niatnya lillahi ta'ala. Coba, secara fisik batu bata, niatnya lillahi ta'ala. Abang kakak percaya enggak kalau kita benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya, Allah mudahkan? Percaya? Bukan berarti untuk menghakimi ya abang kakak, tidak. Jadi kalau ngerasa setiap urusan tuh kayaknya tanda kutip kayak dipersulit, enggak ketemu jalan keluar, mentok-mentok aja, jangan-jangan kita salah niat. Maka balik-balik lagi kan, apa niatnya? Tadi Aiman bilang, pondasi kita adalah pondasi ketakwaan. Dan di situ Allah bilang, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Allah enggak bilang fihi rijalun khairun, enggak. Allah enggak bilang di dalam Masjid Usi Salat Taqwa itu laki-laki yang soleh, yang istiqomah, Qur'annya hafal 31 juz misal gitu. Saking hebatnya dia, berapa juz? 31. Tawafnya 8 kali. Orang 7 ada 8. Kalian berapa tawaf? 7. Sorry, aku 8 kata dia. Itu bodoh namanya. Bukan rajin. 7. Ada aturannya. Subuh berapa rakaat? 2. Aku 2,5 kata dia. Jadi salamnya itu pas setengah-setengah gitu. Jadi abang kakak yang baik rahmati Allah, fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Jadi Allah udah bilang di dalam Masjid Usi Salat Taqwa itu ada orang-orang kotor yang pengen bersihkan diri, ada orang yang banyak dosa yang pengen bertaubat. Maka indikatornya sama. Kemarin Aiman bilang, Aiman enggak enak bilang orang gila, orang setengah gitu juga. Kita ngumpul nih, kenapa sih? Ada kesamaan. Apa kesamaan kita semua ngumpul nih? Sama-sama banyak dosa dan sama-sama pengen bertaubat, memperbaiki diri. Dan berita bahagia bang kakak, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yuk baca sama-sama. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah cinta. Ada wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang yang sabar. Kalau mungkin kita belum bisa masuk indikator sabar. Saya lihat wajah-wajah abang-abang nih, kalau ini banyak yang punya kedekatan emosional. Apa namanya? Artinya kalau dekat bawaannya emosi aja.
Apa namanya? Kedekatan. Nah, kalau dekat bawaannya, coba tuh, dekat-dekatlah sama beliau tuh. Bawaannya apa? Ah, iya. Ah, iya. Ah, iya. Jangan tak mereka, saya pun emosi juga. Maka saya kesini 4 tahun sekali lah. Jadi paham ya? Ada orang yang dicintai Allah karena sabarnya. Ada orang dicintai Allah karena ikhlasnya. Tapi pagi ini Yaman mau sampaikan, ada orang dicintai Allah karena dosa-dosanya tuh. Kok bisa Yaman dicintai karena dosa-dosanya? Karena dia memang minta sama Allah supaya dia diampuni segala dosa-dosanya. Nah, kita ini mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah karena banyak dosa. Salah satu alasan Yaman masih memilih untuk bertahan di masjid ini karena Yaman tahu banyak sekali dosa. Mata, telinga, mulut, hidung, kadang hati, bukan kadang, selalu hati ini bikin dosa. Banyak tak dosa kita? Masya Allah bacaan aku nih. Masya Allah zikir aku nih. Masya Allah penampilan aku nih. Kita bangga dengan diri kita, ngerasa orang lain lebih rendah. Tiap hari bikin dosa. Maka ada berita bahagia buat para pendosa-pendosa. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Tepuk sebelahnya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri, bertaubat. Jadi bukan orang yang sok suci yang mengakak, orang-orang yang bersuci. Jadi kalau masjid menjadikan kita sok suci, itu fix masjidnya pasti salah, dakwahnya pasti salah. Orang kalau semakin belajar agama, semakin kenal sama guru, semakin kenal sama kebaikan, amal soleh, bukan menjadi sok suci, yang lain najis, tralala semuanya. Yang lain neraka jahanam semua. Yang lain bid'ah dolalah finnar. Tidak ada gitu konsepnya. Semakin hari kita semakin bilang Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dulu pernah dapat buku, baca buku namanya Orang-orang Besar yang Rendah Hati. Di situ diceritakan tentang manusia-manusia yang benar, motivasinya lillah itu. Dia bilang gini, di buku itu diceritakan, orang itu ketika ketemu anak muda atau anak yang lebih muda daripada dia akan mengatakan anak muda ini lebih baik daripada saya. Ditanya, kenapa anak muda ini bisa lebih baik? Karena anak muda ini karena anak muda ini lebih sedikit dosanya daripada saya. Apa? Anak muda ini lebih sedikit dosanya daripada saya. Tapi ketika saya bertemu dengan orang yang lebih tua daripada saya akan mengatakan orang tua ini lebih baik daripada saya. Pasti tanya, kok bisa orang tua itu lebih baik daripada Anda? Dia bilang orang tua ini lebih dulu beriman daripada saya. Jadi bagi saya, orang lain lebih baik. Maka benar dakwahnya kalau orang itu semakin dekat, semakin lama, misal jadi paskas ke, jadi aktivis dakwah ke, dia bisa mengatakan kepada dirinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku yang salah ya Allah. Ya, jadi kakak-kakak kalau rumah tangga berantakan, yang salah siapa? Suami. Hah? Masa? Coba tepuk sebelahnya mulutmu gitu. Nah. Pahit. Apa mulutmu apa? Iya, pahit, mulutmu pahit. Jadi kalau negara ini berantakan yang salah siapa? Saya. Gak berani, salah presiden, salah gubernur. Semua aja salah. Enggak, kata orang sini, kami milih yang satunya. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Makin lama kita dengan dakwah ini, makin lama kita di paskas, makin lama kita ngurus masjid, makin dalam sujud kita harusnya. Makin kita mengatakan la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Beranilah ngaku salah di hadapan Allah. Beranilah ngaku bodoh di hadapan Allah. Memang bodoh betulan, memang kotor betulan. Jadi kita tidak pernah ngerasa kita itu istimewa, tidak ada rasa itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa pegang spirit itu ya. Sampai kapan? Itu kenapa dress code kita hitam? Sebagian besar kan? Bukan berarti yang putih salah gitu, enggak. Yang putih itu Masya Allah gitu aja. Gimana yang putih itu? Masya Allah. Bilanglah, saya ini Masya Allah. Salah baju aku katanya. Tenang, Ayman juga pakai salah baju. Terus ada orang bilang gini, Masya Allah Ustadz, ilmu antum tuh luar biasa sekali. Tolonglah angkat saya jadi guru antum. Hah? Gimana? Tolong angkat saya jadi guru antum. Gila nih kalimat. Iblis tuh istighfar langsung, astagfirullahaladzim kata iblis.
Guru, hentikan guru, gitu kira-kira ya. Aku tidak ingin berdosa guru, gitu. Paham juga emak-emak ini rupanya. La ilaha illallah. Makanya saya bilang sama orang-orang tuh, kalau belum pernah ke Pontianak, saya anggap dia sebagai guru. Kalau belum pernah ke Pontianak, saya anggap sebagai guru. Tapi kalau udah pernah ke Pontianak, saya anggap saudara. Nah, maka buat yang belum pernah ke Pontianak, ya tetap saya panggil guru dia. Guru, hentikan guru, gitu. Aku tidak ingin berdosa guru, gitu. Ya Allah, apa-apalah kumpul kita nih ya. Nggak jelas kumpulannya. Maka bilang orang-orang tuh bilang kita ini orang gila. Dipuji, nggak pantas. Caci maki, ya tiap hari. Coba diulang, dipuji nggak pantas, dicaci maki tiap hari. Sorry udah kebal bos, izin gitu ya. Ya apa yang mau dipuji-puji, yang mau dibanggakan ciri semua isinya. Jadi apa poin penting Yaman? Ingat satu kata, wallahu yuhibbul mutahhirin. Itulah yang di baju beliau tuh. Dosaku miliaran, amalku recehan. Ya Rabb tolong ampunkan. Pulang dari sini semuanya zikirnya sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta tauhid. Subhanaka tasbih. Inni kuntu minaz zalimin istighfar. 3 in 1. Doa Nabi siapa nih? Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, di dalam laut, di malam hari. Ayo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 36 jam antum pulang nanti ke Bangka Belitung. Hitung berapa kali baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya salah ya Allah. Selama ini jadi ibu banyak sekali ngomelnya. Ya Allah, saya salah ya Allah. Sebagai istri banyak sekali durhaka sama suami. Ya Allah, saya sebagai suami banyak sekali salahnya sama istri. Ya Allah, saya sebagai ayah banyak sekali salah saya sama anak saya. Ya Allah, saya sebagai anak banyak sekali salah saya sebagai kepada orang tua. Ya Allah, saya sebagai umat Rasulullah banyak sekali dosa saya. Ya Allah, saya sebagai pemimpin, sebagai komandan banyak sekali salah saya. Sebagai pengasuh banyak sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak sekali zalimnya. Sebagai rakyat juga kita zalim. Sebagai hamba banyak zalim. Sebagai kepala keluarga zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pulanglah abang kakak ke kampung halaman masing-masing dengan membawa doa ini. Bukan bangga kita pulang, justru malah malu gitu. Ya Allah, malu ya Allah. Masih belum seberapa. Ya Allah, malu ya Allah kalau kau cabut nyawa hamba sekarang. Tonase belum naik, ikhlas belum upgrade. Takwa masih sedikit, kesabaran masih setipis tisu. Mulut masih tajam, hati masih prasangka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya Allah, kalau orang lain tuh menjadi hamba-hambamu karena salatnya, karena zakatnya, karena infaknya, karena sedekahnya, karena istiqomahnya, tolong cintai hamba juga ya Allah. Cintai kami ya Rabb. Karena kami pengen bertaubat. Karena kami juga tahu ya Allah, ada pintu cintamu, ada gerbang cintamu, itu gerbang taubat. Masukkan kami dalam gerbang itu ya Allah. Kami yang hina, yang kotor, yang banyak dosa, masukkan kami ya Allah. Kami akan pulang hari ini ke rumah kami masing-masing, ke kota kami masing-masing, membawa satu rasa. Kami kotor, kami hina, kami jelek. Kami akan taubat dengan taubat yang lebih sungguh-sungguh. Kami akan rekam rasa ini, bawa rasa ini, pulang dengan rasa penuh salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bawa balik ini abang kakak ke Aceh.
bawa balik ini ke Bangka Belitung, bawa balik ini la ilaha illa anta ke Palembang, bawa balik ini ke Lampung, ke Tulang Bawang, ke Jambi, bawa balik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ke kampung halaman abang kakak masing-masing. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ingat satu kalimat tadi di ayat Quran, wallahu yuhibbul mutahhirin. Semoga Allah cinta kepada kita, semoga Allah menyayangi kita dengan rasa yang kita simpan dalam hati. Ya Allah, aku hambamu yang penuh dengan dosa, penuh dengan aib, penuh dengan kotoran. Pakai hamba ini, hamba yang kotor ini, banyak dosa. Jangan ganti dengan orang lain. Pakailah tangan ini ya, untuk terus angkat beras ini. Pakai terus tangan ini ya Allah, untuk ngajak orang dekat dengan masjidmu. Pakai tubuh ini ya Allah, mulut ini ya Allah, mata ini, untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku pun kotor ya Allah, aku pun hina, aku pun jelek. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bawa balik ini abang kakak, jadikan ini oleh-oleh. Bawa pulang apa kita dari Padang ini, bawa doa, bawa rasa. Hari doa kita minta sama Allah supaya kita semakin istiqomah. Wafatnya kita husnul khatimah, meninggal dengan mudah, mengucap la ilaha illallah di hari Jumat, lagi beramal soleh, lagi mikul beras, lagi baca Quran, lagi sholat, lagi sujud. Lagi beribadah kepada Allah, lagi besarkan agama Allah. Jangan diganti dengan orang lain ya Allah. Jangan ganti kami ya Allah. Kami tidak punya Tuhan lain selain Engkau ya Allah. Kami juga tidak punya Nabi lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ganti kami ya. Istiqomahkan kami ya. Pakailah tubuh kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Abang kakak bawa pulang itu, bawa doa, bawa rasa. Bawa apa? Bawa doa. Karena orang yang safar doanya mustajab. Apalagi yang perlu dibawa balik, bawa rasa. Jangan hilangkan rasa. Kalaupun tinggal kita sendirian abang kakak, masih mau bertahan tak? Kan Allah tidak perlu kita. Allah bisa ganti tidak dengan manusia-manusia lain? Bisa sekali. Tapi mau diganti. Bawa ke Batam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lah pulang bahasamu. Spiritnya beda. Kalau abang kakak pulang dengan rasa berdosa gitu, rasa hina di hadapan Allah, bisa berani sombong, berani nyebut-nyebut amal soleh. Malu kan? Memang amal soleh kita receh kok. Makanya bilang tadi, dipuji ya tidak pantas, dicaci maki ya tiap hari ya tidak apa-apa lah. Memang kotor kok, emang zalim kita. Maka pulang bahasamu ini membawa doa dan membawa rasa. Pulang bawa apa? Bawa doa. Doa semoga semakin istiqomah ya. Tepuk semoga bilang. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah. Wafatnya husnul khatimah. Alam barzahnya indah. Satu surga dengan Rasulullah. Dan bisa berjumpa dengan Allah. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surga di Allah. Sampai jumpa lagi saudara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sepanjang jalan nanti naik pesawat ke atau naik kapal ke, naik mobil ke, baca. Ya Allah, kami pulang lagi ke kampung halaman kami. Balik lagi, semangat lagi. Bawa apa dari Padang kemarin? Habis kumpul kami bawa doa dan bawa rasa. Karena Allah jaga rasa itu sampai akhir hayat. Teruslah abang kakak
merasa berdosa di hadapan Allah, teruslah merasa kurang amal solehnya, jangan cepat puas, teruslah merasa hina di hadapan Allah, sehingga kita bisa semakin taat dan semangat, insyaallah. Jazakumullah khair kebersamaan selama beberapa hari ini. Doakan Ayahman juga ya Bang Kakak ya. Doakan Bunda Uu. Doakan anak-anak Ayahman, Kak Iya, Fira, Farah, Kak Ara, Faya, Fatih, kami sekeluarga besar. Doakan Wawa, Ayah John, Ibu di Lampung, kami sekeluarga besar selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak semuanya. Jadi pulang dari sini harus tambah semangat, nggak boleh melempem, tonasenya harus naik, manfaatnya harus makin luas, ya, ikhlasnya makin di-upgrade. Jadi bertambah ikhlasnya, bertambah kualitasnya. Datang ke orang jangan takut silaturahim. Kita bukan mau minta harta orang, kita mau nolong orang. Abang Kakak jangan bilang, takut saya mau ngajak-ngajak orang infak. Kok takut? Antum kan bukan masuk ke koce antum. Antum mau ngajak dia masuk surga. Tugas kita kenalkan aja, kasih tahu, Pak, kita ada program namanya Gerakan Infak Beras. Uang orang Padang untuk Padang, uang orang Batam untuk anak yatim di Padang, uang orang Aceh untuk Aceh, uang orang Bangka Belitung untuk Bangka Belitung, uang orang Tulang Bawang untuk pondok pesantren Tulang Bawang. Kita nanti dihisab Allah, Pak. Berdasarkan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita bisa makan enak, buang-buang nasi, pesta kawinan tiap 1 minggu. Nasi dibuang-buang. Tengok orang kalau bikin pesta kawinan dibuang-buang enggak nasinya? Anak yatim kekurangan. Diazab Allah enggak kita kalau kita diam-diam ya? Kasih tahu sama wedding organizer tuh, daripada buang lauknya, mendingan hubungin kita biar kita antarkan ke pondok-pondok mitra. Ada enggak wedding sini? Banyak enggak lauk-lauk yang dibuang-buang tuh? Kasih tahu sama mereka, Pak, Bu, daripada dibuang kami antarkan ke pondok-pondok mitra. Banyak pondok-pondok yang puasa. Senin Kamis puasa, kasih tahu. Jangan takut antum nemuin orang tuh, jangan takut. Mentalnya bukan minta, mentalnya mau nolong. Beda enggak? Nah, emang gitu ngomong ketemu sama orang. Enggak ada urusan, aku kasih tahu aja. Dia setelah kita sampaikan dia enggak mau dengar, ya beda cerita, ya. Antum punya mentalnya bukan meminta. Mentalnya apa? Memberi, nolong. Ini tuan, nanti datang ketemu pejabat tuh, jangan nunduk-nunduk. Jangan hinakan diri ente. Bilang, Pak, kami dari Baitul Mal Indonesia. Kami nolong orang, yang mau bantu orang. Bapak bikin kebijakan, Pak, bikin tanda tangan. Saya sering ngomong di mana-mana. Bupati yang sholat, gubernur yang rajin puasa. Itu bukan amalan gubernur, bukan amalan puasa. Nggak istimewa itu. Gubernur puasa itu nggak istimewa. Gubernur rajin sholat duha itu nggak istimewa. Itu bukan amalan gubernur. Itu amalan orang Islam. Abang Kakak nggak perlu jadi gubernur untuk sholat duha. Betul nggak? Gubernur tuh, wali kota tuh bikin kebijakan. Tadi malam wali kota bikin smart surau. Nah, bikin apa lagi? Bikin apa lagi? Dukung, support. Ajak dia ke surga. Mumpung masih jabat. Tanda tangannya masih laku. Ini orang udah ndak jabat, udah pensiun, baru nanya, Ustaz, apa yang kita bisa kolaborasikan untuk umat? Bapak belikan kafan aja, Pak, siapkan mati aja dah. Lagi jabat, lagi pakai seragam, lagi pakai baju bagus itu kok pakai untuk ngajak orang kembali ke Allah. Mumpung masih sehat. Abang Kakak datangin. Bukan minta-minta. Gini, Pak, kami ini infak kalau Bapak mau nyumbang. Beda mentalnya. Saya berapa kali datang ke beberapa pejabat-pejabat itu saya bilang, kan tim saya bawa map. Belum disuruh duduk, baru masuk, baru ketemu salaman sama bupati atau sama itu. Saya bilang, Pak Bupati tenang ya, saya bilang. Itu yang map yang dipegang anak-anak saya bilang. Itu bukan proposal, itu laporan kegiatan. Kami disuruh datang ke sini mau bantu Bapak. Oh iya Ustaz, iya Ustaz. Duduk Ustaz. Pukul dulu mentalnya. Saya pernah ketemu salah satu kepala daerah provinsi, gubernur lah. Di kantornya. Karena kawan-kawan suruh saya silaturahim. Saya tadinya enggak mau. Karena waktu itu lagi bencana kan. Terus si gubernur ini nanya, Ustaz ini dari mana? Saya bilang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Masjid Munzalan, Mubarokan. Datang ke sini apa? Kami bikin masjid Pak di sini untuk korban-korban bencana. Bikin dapur saya bilang. Terus apa yang bisa saya bantu? Bapak bantu doa aja. Gubernur gitu, terdiam ya. Dilihatnya saya berkali-kali. Enggak, maksudnya tuh biasa, paham enggak maksudnya? Dia tuh mau nembak gitu loh. Ya udahlah, enggak usah basa-basi gitu. To the point aja ngomong. Sampai akhir, sampai di tangga ditanya. Jadi Ustaz apa sebenarnya? Enggak ada Pak, saya bilang. Saya disuruh kawan-kawan aja datang nemuin Bapak nih. Enggak ada kami mau minta-minta proposal, minta-minta anggaran, enggak ada. Saya mau kasih tahu aja, saya dari Kalimantan, bawa uang ke sini, bikin masjid, amanah dari orang baik. Nolong warga-warga Bapak. Gitu kan langsung. Pamit ya Pak, Assalamualaikum. Paham tuh? Di atas kita cuma Allah, bawah kita tanah. Ke atas ingat Allah, ke tanah ingat mati. Jadi antum enggak takut ketemu orang-orang, berani. Jangan hinakan diri antum di hadapan manusia. Santai aja ketemu orang. Sama-sama punya ciri mereka tuh. Balik lagi ke ciri. Ya, enggak usah takut dah. Ketemu sama siapa-siapa tuh, berani. Bilang, kami Surau Duta Munzalan, kami Surau Munzalan Padang punya program ini. Bapak mau bantu, alhamdulillah, enggak ada masalah. Gitu. Donatur kami lebih kaya. Gitu. Siapa donatur kita? Allah. Tenang. Tepuk sebelahnya. Donatur kita lebih kaya.
Selain donatur dilarang ngatur. Yang boleh ngatur siapa? Sip, mantap. Oke dah. Harus berani dah. Rata kan semua. Dah. Oke lah. Itu kira-kira Bang Kakak. Ya, dah enggak tahu Ayaman campur-campur dah rasanya hati nih. Ayaman pamit ya Bang Kakak. Minta doanya. Semoga Ayaman masih terus lagi keliling-keliling, pindah-pindah kota. Silaturahim nemuin orang-orang kayak antum-antum lah. Hari ini di Sumatera, nanti besok pindah pulau lagi. Ya, hampir tiap minggu terbang-terbang, meninggalkan anak istri. Doakan Ayaman juga ya. Semoga dijaga Allah gitu. Jaga juga niatnya. Diikhlaskan. Disehatkan dalam lindungan kasih sayang Allah. Juga doa untuk Bunda Uung ya. Tolong doakan Bunda Uung. Doakan juga anak-anak 4F, Fira, Farah, Fayapati, dimudahkan proses belajarnya, menuntut ilmu yang bermanfaat, makin taat, makin ingat, makin dekat pada Allah. Doakan juga Wawa, ibu di Lampung, kami adik-beradik dan seluruh keluarga besar. Tolong doakan. Doakan ya, doakan. Sehat-sehat terus sama kakak ya. Selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Ya. Banyak-banyak doa ya. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak baca doa Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi oleh-oleh kita dari Padang ini membawa doa dan bawa rasa. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu ahsanal jaza. Jazakumullahu khairan katsira. Untuk semua keluarga besar Paskas Padang, abang-abang, uda-uda, uni-uni yang sudah menyambut kita dengan sangat baik, memfasilitasi kita dengan fasilitas terbaik, ngasih kita makan yang enak, ngasih kita tempat tidur yang bikin kita tidur nyenyak, uda-uda dan uni-uni yang ada di Padang ini. Barakallahu fikum, jazakumullah. Mudah-mudahan kita terus jadi saudara sampai surga. Pasti ada kelakuan kami selama di sini yang salah, yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan adat atau budaya atau syariat selama di sini ya. Mohon dimaafkan. Ada kata-kata yang salah, gurau-gurau yang berlebihan. Mohon dimaafkan. Jazakumullah asal jaza uda-uda dan uni-uni yang ada di Padang ini. Insyaallah kita ketemu lagi nanti di kesempatan yang lebih baik, kesempatan yang lebih membahagiakan. Dan insyaallah jangan lupa datang nanti ya Sumatera ya. Kita kumpul seluruh Indonesia nanti di Jogja. Sampai jumpa di Jogja. Insyaallah. Bulan apa? November ya. November atau November? November ya, November ya. Tanggal berapa? Tanggal 32 sampai 33 insyaallah. Hah? Salah ya? Tanggal 33 lah insyaallah. Nanti saya minta Mas Jati dirubah tanggalnya gitu ya. Nggak ada tanggal 33 tuh. Tanggal berapa Om Pi? 35 ya. Kalau pemilik provinsi kan bebas ya. Suka-suka aja lah. Tanggal berapa, Wan? 12, catat. 13, 14 November. Berapa? 12, 13, 14 November. Nah, dah ngajukan cuti dari sekarang. Siapkan cuti terbaik Anda. Ya, siapkan surat dokter. Ya, bilang sakit apa? Nah, sakit gitu. Sakit sekali ya. 12 sampai 14 November 2026, hati-hati tanggalnya ya. Hati-hati tahunnya gitu. Pas buka 2027 tanggalnya. Insyaallah kita datang. Sehat-sehat semuanya ya. Murah rezeki, panjang umur. Di Zogza, di mana? Zogza gitu ya. Di Zogza gitu. Kasih tahu kawan-kawan kita kumpul semuanya insyaallah. Sehat, panjang umur, murah rezeki, nanti ada dress code pakai baju apa Jambore Sumatera nanti ya. Nah, itu nanti jadi baju resmi kontingen Sumatera ya. Bilang alhamdulillah kami masih ada gitu. Mana tagline Pasca Sumatera? Alhamdulillah kami masih ada. Abang kakak mau nengok gemuk-gemuk orang Sumatera nih. Inilah dia nih. Lambai-lambai bilang assalamualaikum gitu. Kami masih ada gitu. Sampai jumpa di Jogja. Inilah muka-muka orang-orang yang masih bertahan ini. Iya, ada. Nah, orang-orang yang ya kurang-kurang inilah. Kurang duit, kurang tidur ya, kurang saldo ya. Nah, inilah orang-orang ini. Ya, kurang kerjaan juga, beras dipikul-pikul ya kan. Apa kerjaan? Ini orang-orang kurang-kurang. Orang apa? Kurang-kurang. Ini kurang tidur, kurang makan ya. Selama berapa hari di sini kan kurang tidur. Tapi enggak kurang makan kan? Oh, saya takut yang overweight bukan bagasinya. Coba nanti di bandara timbang orang-orangnya naik kayaknya berapa kilo nih.
baru selesai makan aja lagi. Marah ke orang Padang nih. Tapi begitulah cara orang sini memuliakan kita semuanya. Masya Allah ya. Bahagia. Kita kumpul nanti ya. Di mana kumpul? Di Zogza ya, kita kumpul. Ada pesawat direct katanya dari Padang langsung ke Jogja ya. Yang enggak, ini mungkin masuk bagasi aja nanti dah. Di wrapping gitu, tulis jangan dibanting gitu. Udah nangis, ketawa-tawa lagi apa lah gitu nih. Ya kan? Masya Allah lah. Sehat-sehat ya, abang kakak. Tetap semangat. Sampai jumpa di Baitullah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin di dunia kita kurang, tapi insyaallah ya di akhirat nanti Allah kasih lebih-lebih ya. Insyaallah. Yang di kota-kota lain ditunggu ya, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di insyaallah nanti kita kumpul di Zogza. Zogza tanggal 12, 13, 14 November ya. Siapkan kaosnya, siapkan ininya. Bilang kami masih ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.